Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Bari Syuaib dari Universitas Negeri Yogyakarta, jurusan Pendidikan Geografi 2018. Di sini kita mari sama-sama untuk belajar apa itu asesmen atau penilaian. Penilaian merupakan pengumpulan informasi mengenai perubahan kualitas dan kuantitas di dalam diri peserta didik atau kelompok. Menurut Bafadal, 2001 mengatakan bahwa penilaian atau asesmen adalah proses mengumpulkan informasi dan membuat keputusan berdasarkan informasi tersebut. Menurut Prof. Yudin tahun 1995 juga mengatakan bahwa penilaian seringkali diartikan dengan tes. Adapun tes berarti sejumlah tugas yang diberikan kepada siswa untuk mendapatkan aspek-aspek tertentu. Aspek-aspek tertentu tersebut adalah sikap, minat, bakat, prestasi, kecenderungan siswa terhadap suatu hal atau yang dia ingin gali lebih dalam, dan lain sebagainya. Arens tahun 1997 juga menjelaskan bahwa penilaian biasanya mengacu pada seluruh informasi penilaian oleh guru untuk membuat keputusan terhadap peserta didik dan kelasnya. Informasi tentang siswa dapat diperoleh secara informal, seperti observasi. Jadi kita melakukan observasi secara langsung bagaimana siswa melakukan pembelajaran di kelas, bagaimana siswa melakukan pembelajaran di luar kelas, dan lain sebagainya. Dan juga perubahan verbal yang terjadi setelah kita memberikan pembelajaran terhadap siswa tersebut. Adapun bisa juga kita menggunakan secara formal, yaitu dengan tes tadi, dan bisa juga dengan memberikan pekerjaan rumah atau biasanya disebut kita dengan PR, dan laporan secara tertulis atau biasanya kita menyebutnya dengan esai. Penilaian merupakan tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai mengenai sesuatu. Terdapat suatu perbedaan antara penilaian dengan pengukuran atau measurement. Maaf kalau pengucapan agak sedikit salah. Pengukuran lebih bersifat kuantitatif, bahkan pengukuran merupakan instrumen digunakan untuk melakukan penilaian. Dengan kata lain, perkataan pengukuran dipergunakan untuk menjawab pertanyaan how much, sedangkan penilaian dipergunakan menjawab what value. Di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Kalau penilaian hasil belajar oleh pendidik itu hanya dari pendidik saja, jadi cakupannya sempit. Sedangkan penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, banyak aspek-aspek yang bisa kita lihat dari segala hal. Jadi segala elemen yang tercantum dalam satuan pendidikan harus kita nilai. Sedangkan penilaian hasil belajar oleh pemerintah itu penilaian-penilaian yang memang kategori-kategori yang diberikan pemerintah terhadap peserta didik, terhadap pendidikan. Asesmen merupakan program penilaian yang dilakukan secara berkesinambungan keberhasilan pembelajaran yang telah dilakukan. Itu menurut Cross tahun 1989. Secara umum, tujuan asesmen adalah untuk menilai pembelajaran di kelas dan meningkatkan pembelajaran dan kualitas belajar siswa, dan bukan sekedar menentukan skor. Jadi penilaian tidak hanya dengan dari nilai-nilai yang ada di rapot, tapi banyak aspek-aspek yang lain yang bisa kita lihat dari penilaian tersebut. Menurut Boyer dan Ewell, mendefinisikan asesmen sebagai proses yang menyediakan informasi tentang individu siswa, tentang institusi atau segala sesuatu yang berkaitan dengan sistem institusi. Jadi tentang siswa, seperti minat dan bakat siswa seperti apa, juga sistem dari institusi tersebut. Jadi penilaian terhadap dari seperti satuan pendidikannya atau elemen-elemen pendidikan yang ada dalam elemen-elemen yang ada dalam pendidikan. Menurut Pohan, mendefinisikan asesmen
dalam konteks pendidikan sebagai sebuah usaha secara formal untuk menentukan status siswa berkenan dengan berbagai kepentingan pendidikan. Next. Penilaian dikembangkan dalam KTSP adalah penilaian kelas atau disebut dengan penilaian berbasis kelas. Penilaian kelas adalah proses pengumpulan penggunaan informasi oleh guru untuk memberikan nilai terhadap belajar siswa berdasarkan tahap kemajuan belajarnya, sehingga dapatkan potret atau profil kemampuan siswa sesuai dengan daftar kurikulum. Jadi ketika penilaian kelas itu bagaimana seorang pendidik ini melihat dari hasil belajar siswa, jadi sesuai dengan kurikulum atau sesuai dengan KKM atau tidak, ataukah seluruh siswa di kelas itu bisa mengikuti pelajaran dengan baik dan lain sebagainya. Penilaian dapat dilakukan dalam suasana formal maupun informal, di dalam ataupun di luar kelas, terintegrasi dalam kegiatan pembelajaran atau dilakukan pada waktu yang khusus. Biasanya yang informal ini biasanya melakukan kunjungan industri. Kalau dulu mungkin study tour bagi anak siswa SMP atau SMA. Seperti bisa kita lakukan kunjungan ke Boska yang ada di Bandung, atau kunjungan ke Ragunan untuk melihat spesies hewan atau yang lain sebagainya. Jadi ada kunjungan yang kunjungan siswa untuk mendapatkan suatu pengetahuan yang baru. Itu dilakukan yang pastinya di luar kelas, jadi penilaian informal, bukan penilaian formal. Penilaian berbasis kelas atau PBK merupakan suatu proses pengumpulan, pelaporan, dan penggunaan informasi tentang hasil belajar siswa dengan melakukan prinsip-prinsip penilaian, bukti-bukti autentik, akurat, dan konsisten. PBK mengidentifikasi pencapaian kompetisi dan hasil belajar yang dilakukan dikemukakan melalui pernyataan yang jelas tentang standar yang harus dan telah dicapai dengan peta kemajuan belajar siswa dan pelaku. Nah, ada 3 penilaian pembelajaran terdiri dari 3 jenis, yaitu penilaian kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan. Penilaian kompetensi sikap yang pertama adalah observasi, penilaian diri, penilaian teman sebaya, penilaian jurnal. Mari kita uraikan satu-satu. Observasi adalah instrumen yang digunakan berupa lembar penilaian diri menggunakan daftar cek atau skala penilaian, atau bisa disebut dengan rating scale yang disertai dengan rubrik, ada rubrik-rubriknya. Penilaian diri adalah instrumen yang digunakan berupa lembar-lembaran penilaian diri menggunakan daftar cek atau skala penilaian disertai dengan rubrik. Jadi observasi dan penilaian diri mirip, sama-sama dengan menggunakan rubrik yang disertai dengan rating scale. Penilaian teman sebaya, instrumen digunakan untuk penilaian antar peserta didik adalah daftar cek dan skala penilaian rating scale dengan teknik sosiometri berbasis kelas. Jadi kita juga bisa melihat dari teknik sosiometrinya yang ada di kelas, seperti apa siswa tersebut. Dalam menyusun penilaian antar teman, Widoyo 2014 berpendapat perlu diperhatikan beberapa kriteria. Jadi kalau untuk penilaian teman harus sangat menggunakan bahasa yang lugas yang dapat dipahami dengan siswa, terus formatnya juga sangat sederhana, dan yang paling penting adalah menggunakan indikator nyata dan dapat diukur. Kalau jurnal adalah catatan pendidik terhadap suatu anak. Jadi setiap pendidik mempunyai catatan pendidik setiap anak. Oh, anak ini seperti ini. Oh, anak ini seperti ini. Oh, anak ini sangat baik terhadap guru dan murid dan teman-temannya, dan juga rajin mengerjakan PR dan lain sebagainya. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.